Sahabat perjalanan hati, pernahkah kita merasa hidup sebenarnya baik-baik saja sampai suatu hari kita melihat kehidupan orang lain? Tadinya rumah kita terasa nyaman, lalu melihat rumah orang lain lebih besar. Tiba-tiba rumah kita terasa kurang. Tadinya apa yang kita miliki sudah cukup, lalu melihat orang lain mengganti sesuatu yang baru, muncul keinginan untuk ikut memiliki. Tadinya kita tenang dengan pekerjaan, keluarga, dan kehidupan yang kita jalani. Tapi setelah melihat pencapaian orang lain, kita mulai membandingkan. Kenapa hidupku belum seperti dia? Kenapa rezekiku belum sebanyak itu? Kenapa aku belum sampai di sana? Padahal beberapa saat sebelumnya kita baik-baik saja. Inilah salah satu jebakan yang sangat halus dalam kehidupan. Desire trap, jebakan keinginan. Dan di video kali ini kita akan bedah tuntas apa itu desire trap, kenapa dia berbahaya, dan yang paling penting bagaimana cara keluar darinya dengan cara yang diajarkan Islam. Simak sampai akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, yang masih menganugerahkan kepada kita waktu, kesehatan, kesempatan, dan kemampuan untuk terus belajar, bertumbuh, beribadah, serta menebar manfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam menjaga hati, memperbaiki diri, dan menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan, serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat perjalanan hati, keinginan itu fitrah. Allah ciptakan kita dengan keinginan, ingin lebih baik, ingin naik level, ingin membahagiakan keluarga. Itu bagus. Masalahnya bukan pada keinginannya, masalahnya adalah ketika keinginan itu tidak ditata. Ketika tidak ditata, keinginan akan berbalik arah. Dari yang tadinya bahan bakar semangat, berubah jadi racun yang menyedot energi dan menyuri ketenangan kita. Hari ini kita akan bahas dua jebakan keinginan yang paling halus dan bagaimana caranya punya keinginan yang jernih. Jebakan pertama, sibuk memikirkan yang belum ada. Jebakan pertama ini sederhana, tapi mematikan. Kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum ada, sampai lupa bersyukur atas apa yang sudah ada. Contoh paling nyata, ada orang punya mobil bekas. Awal-awal beli, Masya Allah bahagianya. Setiap hari dilap, diparkir rapi, dipakai ke pengajian, dipakai mengantar orang tua bepergian. Alhamdulillah, terus yang diucapkan. Tapi suatu hari dia ketemu teman yang mobilnya lebih baru, lebih mewah. Pulang dari situ, anehnya mobil dia sendiri jadi terasa beda. Setirnya kok berat ya, joknya kok keras ya, AC-nya kok nggak dingin ya. Padahal seminggu yang lalu baik-baik saja. Apa yang berubah? Mobilnya kah? Tidak. Yang berubah adalah fokusnya. Ada satu kalimat di sosial media yang saya baca dan sampai sekarang masih saya ingat. Sebetulnya hidup kita baik-baik saja, sampai akhirnya kita melihat kehidupan orang lain. Ini jebakan paling halus. Di luar kita terlihat bersemangat, terlihat ambisius, padahal di dalam hati kita sedang gelisah. Di luar kita terlihat produktif, padahal kita sedang tidak hadir, tidak menikmati apa yang sedang kita punya sekarang. Jebakan kedua, sibuk merisaukan hasil. Jebakan kedua adalah kita terlalu sibuk memikirkan hasil akhir. Kita ingin cepat kaya, kita ingin cepat sukses, kita ingin cepat sampai kita lupa menikmati prosesnya. Sahabat perjalanan hati, hidup itu bukan cuma tentang garis finish. Hidup itu juga tentang langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Kalau kita hanya fokus ke hasil, maka setiap hari akan terasa menyiksa. Karena tasnya kita belum sampai-sampai. Kita tetap butuh target, kita tetap butuh tujuan, tapi jangan sampai tujuan itu membuat kita kehilangan kekhusyukan di masa sekarang.
Ternyata ini bukan cuma masalah perasaan. Ilmu pengetahuan modern juga menjelaskan. Ini namanya hedonic treadmill. Apa itu? Ini siklus di mana manusia tidak pernah merasa puas. Tahap pertama, ketidakpuasan. Kita tidak puas dengan keadaan sekarang. Tahap kedua, menginginkan. Kita menginginkan sesuatu yang kita lihat orang lain memilikinya. Tahap ketiga, mencari. Berjuang mati-matian untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tahap keempat, terpenuhi. Begitu dapat kita senang. Tapi menurut riset neuroscience, rasa senang itu hanya bertahan 3-6 bulan. Tahap kelima, terbiasa. Setelah 3 bulan, hal yang tadinya luar biasa itu jadi biasa saja. Dan siklusnya berulang terus. Contohnya, anak muda merintis karir. Targetnya punya mobil Avanza. Setelah 2 tahun kerja keras, dapatlah ia. 3 bulan pertama mobil itu dijaga banget. Lecet sedikit rasanya sakit. Masuk bulan keempat mulai biasa. Mulai kepikiran kapan ya bisa ganti mobil yang lebih besar. Begitu terus tiada habisnya. Dan 1400 tahun yang lalu Rasulullah Muhammad SAW sudah mengingatkan hal ini. Beliau bersabda, seandainya anak Adam diberi 1 lembah emas, dia akan minta lembah kedua. Seandainya diberi lembah kedua, dia akan minta lembah ketiga. Dan tidak ada yang bisa menghentikan kecuali tanah yang udah sampai menyumpat mulutnya, yaitu di alam kubur. Ini bukan berarti kita tidak boleh kaya. Boleh, tapi ini adalah peringatan bahwa kalau tidak ditata, keinginan kita tidak akan ada habisnya. Sahabat perjalanan hati, lalu bagaimana? Apakah kita harus berhenti punya keinginan? Oh, tentu saja tidak. Yang kita butuhkan bukan mematikan keinginan, tapi menjernihkan keinginan. Keinginan yang jernih itu punya 2 ciri. Pertama, yang tetap bisa membuat kita mensyukuri dan berbahagia dengan masa kini. Keinginan itu hadir sebagai arah, bukan sebagai tekanan. Kedua, keinginan itu membuat kita tetap bisa menikmati proses. Kita tidak terobsesi dengan hasil akhir. Lalu, bagaimana cara melatihnya? Ada 2 cara utama. Cara pertama, latih grateful habit. Ini kebiasaan untuk melembutkan hati. Pertama, gratitude prayer. Jadikan doa sebagai pondasi syukur. Contohnya doa Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau sudah diberi kerajaan, diberi kekuasaan, tapi tetap berdoa meminta kepada Allah agar diberi hati yang selalu bersyukur atas nikmatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran Surat An-Naml 27 ayat 19. Doa itu bukan sekedar ritual. Doa itu softening, melembutkan hati agar kita bisa melihat keindahan di setiap detail hidup. Kedua, gratitude journal. Setiap hari coba tulis 50 hal yang kita syukuri. Jangan terburu-buru, tulis pelan-pelan dan rasakan. Awalnya mungkin sulit, tapi lama-lama kita akan sadar, ternyata nikmat Allah itu detail sekali. Ketiga, gratitude statement. Ubah cara kita bicara. Biasakan menceritakan momen kebahagiaan sehari-hari, bukan hanya mengeluh. Kalau bertemu orang lain, jangan berlomba-lomba atas penderitaan yang dialami. Selanjutnya, geser dari pola aku ingin menjadi aku menikmati. Dari terus-menerus menginginkan menjadi benar-benar menikmati. Rumus kepuasan hidup yang dinikmati lebih banyak dari yang diinginkan, supaya tidak terjebak dalam keinginan. Cara kedua, belajar menjeda diri. Ini diajarkan oleh Imam Hasan al-Basri. Beliau mengatakan,
Semoga Allah merahmati hambanya yang berhenti di saat berkeinginan. Jika karena Allah maka ia laksanakan, dan jika karena selain Allah maka ia tinggalkan. Menjeda bukan berarti pasif. Menjeda adalah tanda kesadaran bahwa kita tidak mau dikendalikan oleh nafsu, tapi kita mau dipimpin oleh nilai. Dan yang terakhir, ubah kata ingin punya menjadi akan melakukan. Ingin sehat, jangan hanya diangan-angan. Mulai jalan kaki, mulai olahraga. Ingin umroh, jangan hanya diangan. Mulai bekerja, mulai giat menabung secara konsisten. Karena keinginan yang sehat itu harus bergerak dan angan menjadi tindakan. Sahabat perjalanan hati, kekayaan sejati bukan diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tapi dari seberapa cukup yang kita rasakan. Semoga Allah menjaga keinginan kita agar tetap jernih, menjaga niat kita agar tetap lurus karenanya, dan menjaga langkah kita agar selalu berada dalam ridho-Nya. Amin ya robbal alamin. Kalau video ini bermanfaat, silahkan share ke orang yang kita sayangin, dan coba komen di bawah satu nikmat apa yang hari ini sahabat perjalanan hati syukuri, biar kita saling mengingatkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.